Baik anak-anak, apakah sudah bisa dimulai mata pelajarannya? Semuanya sudah login ke Google Meet? Oh, masih ada tinggal 2 orang, baik. Oke, bisa dimulai ya, walaupun 2 orang belum masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa bertegur sapa walaupun melalui media virtual ini. Tidak lupa pula, salam serta salawat selalu terhaturkan kepada sang revolusioner Islam ternama, baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam, indahnya agama Islam. Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan semuanya, di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan terkait kelanjutan dari materi kemarin. Baik, uh, yaitu mengenai rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran ini dan memasuki materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai puasa pada bulan Ramadan, alangkah indahnya dan semoga mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, apakah suara Bapak jelas di sini? Ya, baik. Jadi, ada yang mengetahui apa itu puasa? Coba angkat tangannya atau dibuka mute-nya. Jangan di mute, coba di ya. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Baik. Bapak rasa semuanya sudah paham apa itu arti puasa, karena memang tiap tahun kita menjalankan ibadah tersebut. Ya, Bapak akan menjelaskan secara lebih mendalam apa itu puasa, manfaatnya, dan tujuannya. Mohon anak-anak semuanya dibuka, jangan ditutup videonya, semuanya dibuka. Ya, baik. Biar saya tahu siapa saja yang memperhatikan. Ya. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga, yang dimana puasa ini terbagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang dijalankan ketika bulan Ramadan. Puasa anak-anak sekalian artinya yaitu asyam, yang berarti menahan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu adalah dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bisa anak-anak buka dan baca. Nanti Bapak juga akan memberikan tugas untuk mencari tafsir dari ayat tersebut. Terserah mulai dari tafsir Al-Misbah, Al-Jalalain, dan sebagiannya.
Kemudian anak-anak sekalian, selain daripada itu, puasa memiliki manfaat bagi tubuh manusia. Bukan cuman yang kita dapatkan lapar, haus, dahaga dan sebagiannya, tapi puasa itu memiliki manfaat. Dan tolong anak-anak catat semua yang Bapak tuliskan, yang Bapak jelaskan maksudnya, banyak maaf, yang Bapak jelaskan terkait manfaat puasa. Nanti akan Bapak berikan tugas juga terkait hal tersebut. Nah, yang pertama, manfaat puasa bagi tubuh kita. Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya tubuh kita melakukan proses detoksifikasi atau pembuangan zat-zat atau racun yang diperlukan oleh tubuh secara optimal. Berarti puasa ini selain dari menahan lapar dan dahaga, kita juga membuang racun yang ada pada diri kita. Sangat bermanfaat. Padahal kita lapar dan haus, tapi kita juga membuang racun yang ada pada diri kita. Karena usus kita tidak mencerna makanan dan berhenti untuk mencerna makanan, berarti dia beristirahat. Jadinya usus kita juga sehat. Yang kedua, ketika menjalankan ibadah puasa, sel-sel dalam organ tubuh kita yang melakukan proses regenerasi atau pembuangan sel itu akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena setiap harinya ketika sebelum bulan Ramadan, itu semua yang ada dalam perut kita itu semua berjalan secara tidak maksimal. Karena apa saja yang kita makan itu tidak terkontrol. Dengan puasa, kita bisa manajemen waktu makan dan sebagiannya, sehingga usus kita akan terjaga. Kemudian yang ketiga, manfaat puasa bagi tubuh kita, yaitu dengan berpuasa memperkuat sistem kekebalan tubuh, di mana fungsi dari sel-sel bening akan membaik 10 kali lipat dibanding pada hari biasanya. Nah, anak-anak, coba bayangkan, banyak sekali manfaat dari puasa ini. Kemudian, mohon anak-anak sekalian untuk memperhatikan dan mencatatnya, karena nanti di akhir pertemuan Bapak akan memberi pertanyaan terkait yang Bapak jelaskan. Kemudian, Bapak akan menjelaskan tujuan puasa. Yang pertama, melatih diri untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sesama. Yang ketiga, meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan perbuatan. Yang keempat, melatih diri menjadi lebih tabah dan bersabar. Yang kelima, melatih hidup sederhana. Banyak sekali tujuan puasa. Nah, yang pertama tadi, melatih diri untuk tetap bersyukur kepada Allah, yaitu kita tetap menjalankan ibadahnya, dan secara lahiriah tubuh kita juga itu terjaga, karena banyak sekali manfaat dari puasa tadi. Kemudian yang kedua, mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sesama, yaitu karena manusia sebagai makhluk sosial, yang dimana ada saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin lebih kurang makan dan minum dan sebagiannya. Kemudian kita sama-sama juga merasakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan perbuatan. Kenapa? Karena di puasa itu banyak sekali larangan. Salah satunya kita menahan nafsu. Jadinya ketika selesai menjalankan ibadah puasa, kita akan merasakan kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan, maksudnya perbuatan dosa. Yang keempat, melatih diri kita menjadi lebih baik dan bersabar. Kenapa? Karena di bulan puasa pada bulan Ramadan itu melatih diri kita agar bersabar. Intinya meningkatkan rasa syukur kita. Kemudian yang kelima, melatih hidup sederhana, yang dimana
Melatih hidup sederhana yang dimaksud di sini yang Bapak jelaskan yaitu kita makan itu seadanya saja. Walaupun ada yang makan berbuka sebagian macam, tapi di waktu berbuka saja kita makan enak-enak. Tapi kita juga merasakan lapar dan dahaga seperti yang Bapak jelaskan di poin kedua tadi. Nah, anak-anak sekalian, berhubung waktu Bapak juga mepet karena ada mau rapat sebentar lagi. Jadi Bapak harap anak-anak sekalian apa yang Bapak minta tadi mencatat dan mendengarkan secara baik, karena memang ada tugas individu yang akan Bapak sampaikan. Tugas individunya yaitu mengembangkan dari tujuan puasa tadi itu, maksudnya menjelaskan apa saja dari poin 1 sampai ke 5 yang Bapak jelaskan tadi. Tolong anak-anak jelaskan. Kemudian soal kedua yaitu tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana? Sudah jelas semua yang Bapak jelaskan? Atau masih ada pertanyaan lagi terkait puasa pada bulan Ramadan? Bagaimana anak-anak sekalian? Oke, baik. Tidak ada yang merespon satupun, tapi semuanya Bapak lihat mendengarkan dengan baik. Baik, mungkin sampai itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.